Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja, nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Datang memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, kemudian diskusi
ada tradisi yang menarik. Boleh kok ditempatkan di sini. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya. Jadi kalau kemudian kita membantu semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapatkan kemudian satu-satu Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan setelah saya pensiun jadi dan sekarang sudah pensiun maka saya mencoba untuk bisa hadir dan yang ada terganti saya sedikit Pak. Pak, cawapresnya gimana Pak? Masalah debat capres Pak. Mas, soal koalisi gemuk pendukung Pak. Pak, debat capres Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Katakan aja. Tanggapannya kan kalau Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah memenang saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak blank spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, Bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja. Saya kasih kesempatan kok. Ya bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini kita berikan bagi dia. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, maka kemudian kita pikir kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon kalau itu baik, ya baik. Kita banyak fasilitas juga. Demokrat kabung Prabowo Pak. Demokrat kabung Prabowo Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kalau kemarin kan dari sekjen PDIP. Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak terkait. Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digulung dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro.
nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. aja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mendatangi memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan, kemudian diskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditambahkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, apanya gimana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapat kemudian satu-satu Soal ya, saya sudah berjanji saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan memberikan agak terganti saya. sedikit Pak,
Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Katakan aja. Tanggapannya kan kalau Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus? Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah mengenal saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot itu. Dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini tidak berikan tapi dia tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, kemudiannya kita pikir yang kemarin kita ngomong pada soal itu, kita nggak ada respon. Kita respon dong. Kalau itu baik, ya baik. Kita banyak fasilitas yang baik. Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil atau kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak Ganjar tanggapannya soal Demokrat Prabowo Pak. Pak Ebi berakhir Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak Ebi kalah lawan Brighton gimana Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digol dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati?
Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya. Apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara. Tenang aja. Nggak Ya, apa-apa, tadi asik kok. intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja. Terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang ke Jakarta dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan, terus kemudian diskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditambahkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus kan, jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapat kemudian satu-satu Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan merasa pensiun jadi gubernur. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya betul-betul bisa hadir dan yang ada agak terganggu saya. sedikit, Pak. Pak, cawapresnya gimana, Pak? Mas, soal koalisi gemuk mendukung koalisi, Pak. Pak, debat capres, Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Katakan aja. Tanggapannya kan kalau Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah menengah saja kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak blind spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, Bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja. Saya kasih kesempatan kok. Ya Pak, gimana Pak?
Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin kan yang miskin ini kita berikan tapi kita mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kemudian kita pikirkan. Dan kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon dulu. Kalau itu baik, ya baik. Kita pada fasilitas juga. Demokrat kabur Prabowo Pak. Demokrat kabur Prabowo Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil. Kalau kemarin kan dari sekjen PDIP. Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak terkait. Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digulung. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah.
Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pernyataan memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan, terus kemudian diskusi dan tradisi yang baik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, apanya di mana, bisa jawabannya. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan bentuknya satu-satu. Masalah ya, saya sudah berjanji saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan memberikan agama terganti saya. sedikit, Pak. Pak, cawapresnya gimana, Pak? Masalah debat capres, Pak. Masalah koalisi pendukung Prabowo, Pak. Pak, debat capres, Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan kalau Demokrat yang bergabung ke Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus? Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah mengenal saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak blank spot. Dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini tidak diberikan baginya, tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, maka kemudian kita pikir, kemarin kita ngomong pada soal itu, kita tidak ada respon. Kita respon, kalau itu baik, ya baik, mereka kita dapat fasilitas yang baik. Prabowo, Pak. Demokrat gabung Prabowo, Pak. Demokrat gabung Prabowo, Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia taruh di Kamil atau kemarin kan dari sekjen PDIP. Bapak, Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo, Pak. Pak, Ebi berakhir. Pak, terkait soal Demokrat, Pak. Bapak soal Demokrat, Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak, Ebi kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digulung dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,
diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja, nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, terus kemudian diskusi Indonesia tradisi yang menarik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa?
Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya. Jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, lembaga di mana, bisa jawaban. Kemudian masyarakat datang langsung mendapatkan kemudian satu-satu Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang saya pensiun, maka saya coba bisa hadir dan yang ada sudah terganti saya. sedikit, Pak. Pak, cawapresnya gimana, Pak? Masalah debat capres, Pak. Mas, soal koalisi gemuk mendukung koalisi, Pak. Pak, debat capres, Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Katakan aja. Tanggapannya kan kalau Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, apa namanya pendidikan Pak, apa namanya mengapa lebih mementingkan soal apa namanya kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah memenang saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak blind spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, Bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja. Saya kasih kesempatan kok. ya bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Khusus yang miskin, karena yang miskin ini kita berikan bagi dia tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudiannya sudah, maka kemudian kita pikirkan. Dan kemarin kita ngomong pada soal itu, kita tidak ada respon. Kita respon dong. Kalau itu baik, ya baik. Karena fasilitas juga. Demokrat gabung Prabowo, Pak. Demokrat gabung Prabowo, Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kalau kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak Ganjar tanggapannya soal Demokrat Prabowo, Pak. Pak, terkait Bapak soal Demokrat Pak, Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digulung dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti,
Saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Nggak Ya, tadi kok. intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat-lihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Datangnya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan terus kemudian berdiskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita membantu semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapatkan kemudian satu-satu Pak, soal publik. Ya, saya sudah berjanji saya akan setelah saya pensiun dan sekarang sudah pensiun maka saya mencoba untuk bisa hadir dan menyampaikan agar saya agak terganggu saya. Sedikit, Pak. Pak, cawapresnya gimana, Pak? Debat capres, Pak. Bodoh
capres Pak. Soal Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Katakan aja. Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah memenang saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro, bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Ya bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini tidak diberikan baginya, tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, kemudian kita pikir, kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon, kalau itu baik, ya baik, kita banyak fasilitas yang baik. Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo gimana Pak? terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil, kalau kemarin kan dari sekjen PDIP. Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak, Ebi break itu Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, Ebi kalah lawan Dragon Pak. Ebi kalah. Pak, Ebi kalah lawan Dragon gimana Pak? Ebi kalah gimana Pak? Nanti digol dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati?
Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya. Apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara. Tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja. Terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Datang memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan, terus kemudian diskusi menunjukkan tradisi yang menarik. Boleh kok Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? ya bagus ya. Jadi kalau kemudian kita bisa membantu semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, lembaga di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapat kemudian satu-satu Masalah ya, saya sudah berjanji saya akan mulai aktif setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan memberikan agama saya ada terganti saya. sedikit, Pak. Pak, cawapresnya gimana, Pak? Masalah debat capres, Pak. Mas, soal koalisi gemuk mendukung koalisi, Pak. Pak, debat capres, Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan mau Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus? Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah mengenal saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot itu. Dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, Bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja. Saya kasih kesempatan kok.
Ya bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin ini tidak diberikan baginya, tapi itu mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kemudian kita pikir kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon dong. Kalau itu baik, dunia baik, kita banyak fasilitas. Demokrat kabur Prabowo Pak. Demokrat kabur Prabowo gimana Pak? terkait cawapres Pak ini kan kedekatannya lebih ke istrinya Kak Ridwan Kamil atau kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak. Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak, Ebi berakhir Pak. Pak terkait Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton, Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana, Pak? Nanti digulung dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Nggak Ya, apa-apa, tadi asik kok. intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat-lihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah.
Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nyatanya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, terus kemudian berdiskusi menunjukkan tradisi yang menarik. Boleh kok ditambahkan? Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus kan, jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapatkan kemudian satu-satu Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan merasa pensiun dan sekarang saya pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan yang ada terganti saya. Sedikit Pak. Mas, soal koalisi gemuk mendukung Prabowo, Pak. Pak, debat capres, Pak. soal Demokrat, Pak, bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana, Pak? Katakan aja. Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan, Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus? Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah menengah saja kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya bro. Bro, nanti ketemu saya ya ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu, ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini tidak pendidikan, tapi dia kan bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kemudian kita pikirkan. Dan kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon. Kalau ini baik, ya baik, mereka mendapatkan fasilitas yang baik. Prabowo, Pak. Demokrat kabung Prabowo, Pak. Demokrat kabung Prabowo, Pak. terkait cawapres, Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak. Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo, Pak. Pak, Ebi berarti Pak, terkait Bapak soal Demokrat, Pak. Bapak soal Demokrat, Pak. Pak, Ebi kalah lawan Dragon, Pak. Pak, Ebi kalah lawan Dragon, gimana, Pak? Ebi kalah gimana, Pak? Nanti digulung. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,
diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Iya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. aja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, kemudian diskusi menegakkan yang menarik. Boleh kok. Pak, soal penggunaan apa?
teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus kan, jadi kalau kemudian kita mengganggu semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, apakah di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan kemudian satu-satu. Mas soal Ya, saya sudah berjanji, saya akan mulai ikut setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan memberikan agak terganti saya. sedikit, Pak. Pak, cawapresnya gimana, Pak? Debat capres, Pak. Mas, soal koalisi gemuk mendukung Prabowo, Pak. Pak, debat capres, Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan kalau Demokrat yang bergabung ke Prabowo, apa namanya pendidikan Pak, apa namanya mengapa lebih mementingkan soal apa namanya kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah memenang saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot itu. Dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, Bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Pak gimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini dengan pendidikan baginya tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kemudian kita pikir yang kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon dong. Kalau itu baik, ya baik dengan mendapatkan fasilitas yang baik. Prabowo, Pak. Demokrat gabung Prabowo, Pak. Demokrat gabung Prabowo, Pak. terkait cawapres Pak ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil atau kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak Ganjar tanggapannya soal Demokrat Prabowo, Pak. Pak, Ebi berarti itu Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak, Ebi kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digoreng. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes.
Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Nggak Ya, tadi kok. intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat-lihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan terus kemudian berdiskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapatkan kemudian satu-satu Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan merasa pensiun dan sekarang saya pensiun maka saya mencoba untuk bisa hadir dan menyampaikan agar saya ada terganti saya sedikit Pak. Mas, soal koalisi gemuk mendukung koalisi Pak. Pak, debat capres Pak.
angkat tangan aja. Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Prabowo, apa namanya pendidikan Pak, apa namanya mengapa lebih mementingkan soal apa namanya kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah memenang saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Ya bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Khusus yang miskin, karena yang miskin ini tidak diberikan, tapi dia akan bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, tentunya kita pikir kemarin kita ngomong pada soal itu, kita tidak ada respon. Kita respon, kalau itu baik, ya baik. Fasilitas juga. Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak Ganjar tanggapannya soal Demokrat Prabowo Pak. Pak terkait Bapak soal Demokrat Pak, Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton, Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana, Pak? Nanti digulung. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar
menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara. Tenang aja. Nggak Ya, apa-apa, tadi asik kok. intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja. Terima kasih. Novel, Naufal Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nyatanya memang saya diundang dan saya ini bagus ya bisa memberikan penjelasan terus kemudian diskusi menunjukkan yang menarik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya. Jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, apakah di mana, bisa jawaban. Kemudian masyarakat datang langsung mendapat bekerja satu-satu. Pak, soal Ya, saya sudah berjanji saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan menyampaikan agar saya akan terganti saya. Sedikit Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Katakan aja. Tanggapannya kan kalau Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus? Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah mengenai saja kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak dan spot dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, Bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja. Saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak?
Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin karena yang miskin ini dengan pendidikan baginya tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, maka tentunya kita pikir kemarin kita ngomong pada soal itu, kita tidak ada respon. Kita respon dulu. Kalau itu baik, ya baik dengan mendapatkan fasilitas yang baik. Prabowo Pak, Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Bapak, Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak, Ebi berakhir Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton, Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana, Pak? Nanti digodol. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah.
Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, terus kemudian diskusi menunjukkan tradisi yang menarik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita bisa membantu semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, rupanya gimana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapatkan kemudian satu-satu Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan setelah saya pensiun dan sekarang sudah pensiun maka saya mencoba untuk bisa hadir dan memberikan negara sudah terganti saya sedikit Pak. Mas, soal koalisi Pak, debat capres Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan mau Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah menengah saja kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak blank spot dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, Bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja. Saya kasih kesempatan kok. Ya, bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini kita berikan bagi dia kan bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kemudian kita pikirkan. Dan kemarin kita ngomong pada soal itu, kita tidak ada respon. Kita respon dulu. Kalau itu baik, dunia baik, kita dapat fasilitas. Demokrat kabur Prabowo Pak. Demokrat kabur Prabowo Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak Ganjar tanggapannya soal Demokrat Prabowo Pak. Pak, terkait Bapak soal Demokrat Pak, Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digulung dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,
diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu aja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, terus kemudian diskusi menunjukkan tradisi yang menarik. Boleh kok ditambahkan. Pak, soal penggunaan apa?
pelayanan publik gimana Pak? Ya bagus kan, jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, lembaga di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapat bentuknya satu-satu. Mas soal Ya, saya sudah berjanji, saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan memberikan agak sedikit Pak. Pak, cawapresnya gimana Pak? Debat capres Pak. Mas soal koalisi gemuk mendukung Prabowo Pak. Pak debat capres Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan kalau Demokrat yang bergabung ke Prabowo, apa namanya pendidikan Pak, apa namanya mengapa lebih mementingkan soal apa namanya kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus? Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah memenang saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini kita berikan baginya, tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, maka kemudian kita pikirkan. Kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada yang respon. Kita respon, kalau itu baik, ya baik, dengan mendapatkan fasilitas yang baik. Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo gimana Pak? terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Bapak Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak Ebi berarti Pak terkait Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak Ebi kalah lawan Brighton gimana Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digulung dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik.
Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, terus kemudian berdiskusi menunjukkan tradisi yang lain. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, lembaga di mana, bisa jawaban. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan kemudian satu-satu Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan setelah saya pensiun dan sekarang saya pensiun maka saya mencoba untuk bisa hadir dan yang ada terganti saya sedikit Pak. Pak, cawapresnya gimana Pak? Debat capres Pak. Mas, soal koalisi Pak, debat capres Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan mau Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo.
mempentingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah menengah saja kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak blind spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya bro. Bro, nanti ketemu saya ya bro, nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini kita berikan baginya, tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kemudian kita pikirkan. Dan kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon. Kalau itu baik, ya baik. Mereka sudah dapat fasilitas yang baik. Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil. Kalau kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak terkait Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton, Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana, Pak? Nanti digol dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar.
Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara. Tenang aja. Nggak Ya, tadi kok. intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan, terus kemudian diskusi dan tradisi yang lain. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita bisa membantu semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, apanya di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung mendapatkan kemudian satu-satu Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang saya pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan menjalankan negara. Saya akan terganti saya. Sedikit Pak. Mas, soal koalisi gemuk mendukung koalisi Pak. Pak, debat capres Pak. soal Demokrat, Pak, bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana, Pak? Katakan aja. Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah memenang saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot. Dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini dilakukan bagi dia tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, tentunya kita pikir yang kemarin kita ngomong pada soal itu, kita kadang respon. Kita respon dong. Kalau itu baik, dunia baik, kita
Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo gimana Pak? Terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak Ebi berarti Pak. Terkait Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton, Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana, Pak? Nanti digulung. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa,
pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pernyataan memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, terus kemudian diskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita membantu semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan kemudian satu-satu. Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan memberikan terganti saya. sedikit, Pak. Pak, cawapresnya gimana, Pak? Mas, soal koalisi gemuk mendukung koalisi, Pak. Pak, debat capres, Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan kalau Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus? Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah memenang saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak dan spot dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya bro. Bro, nanti ketemu saya ya bro, nanti ketemu saya ya bro, nanti ketemu saya ya, ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu, ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Ya bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini tidak berikan baginya, tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kemudian kita pikir, kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada yang respon. Kita respon, kalau itu baik, ya baik, kita dapat fasilitas yang baik. Prabowo, Pak. Demokrat gabung Prabowo, Pak. Demokrat gabung Prabowo, gimana, Pak? terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih dari sini karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak, Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo, Pak. Pak, Ebi berakhir, Pak. Pak, terkait Bapak soal Demokrat, Pak. Bapak soal Demokrat, Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak, Ebi kalah lawan Brighton, gimana, Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digulung dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023.
Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro, nanti ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu, wawancara, ketemu saja, nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan terus kemudian diskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita membantu semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi.
dia bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, apakah gimana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan kemudian satu-satu. Mas soal Ya, saya sudah berjanji, saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang saya pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan menyampaikan agar terganti saya. Sedikit Pak. Mas soal koalisi Pak debat capres Pak. Soal Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dari Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah mengenal saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin ini kita berikan bagi dia, tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kayaknya kita pikir, kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon dong. Kalau itu baik, dunia baik, dengan mendapatkan fasilitas yang baik. Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil atau kemarin kan dari sekjen PDIP. Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak, Ebi berarti Pak terkait. Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digulung. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak
dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu saja, terima kasih. Naufal, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan terus kemudian diskusi menunjukkan tradisi yang menarik. Boleh kok ditambahkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus kan, jadi kalau kemudian kita bisa membantu semua layanan publik dengan masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan bentuknya satu-satu. Mas, soal ya, saya sudah berjanji saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan memberikan terganti saya. sedikit, Pak. Pak, cawapresnya gimana, Pak? Debat capres, Pak. Mas, soal koalisi gemuk mendukung koalisi, Pak. Pak, debat capres, Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Prabowo.
Prabowo apa namanya pendidikan Pak, apa namanya mengapa lebih mementingkan soal apa namanya kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDP itu yang setelah mengenal saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak blind spot itu, dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. ya bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin, karena yang miskin itu tidak berikan baginya, tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kemudian kita pikirkan. Kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon, kalau itu baik, ya baik, dengan mendapatkan fasilitas Demokrat kabur Prabowo Pak. Demokrat kabur Prabowo gimana Pak? terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Bapak Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak Ebi berakhir Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton, Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana, Pak? Nanti digulung dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini.
Supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara. Tenang aja. Nggak Ya, tadi kok. intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja. Terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nyatanya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan, terus kemudian berdiskusi dan tradisi yang lain. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita bisa membantu semua layanan publik dengan AI, masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, lembaga di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan kemudian satu-satu. Mas, soal Ya, saya sudah berjanji, saya akan mulai setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan yang ada saya akan terganti saya. sedikit, Pak. Pak, Pak, soal koalisi gemuk mendukung Prabowo, Pak. Pak, debat capres, Pak. soal Demokrat, Pak, bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana, Pak? Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan, Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah memenang saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot dan itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Bagaimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin ini kita berikan baginya, tapi bisa mendorong. Nah
kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahnya sudah, itu kayaknya kita pikir, yang kemarin kita ngomong pada soal itu, kita nggak ada respon. Kita respon, kalau itu baik, ya baik, pasti kita Mas Ganjar Pak soal itu pendukung Prabowo Pak. Demokrat kabur Prabowo Pak. Demokrat kabur Prabowo gimana Pak? Terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak Ganjar tanggapannya soal Demokrat. Prabowo Pak. Pak Ebi berarti Pak terkait soal Demokrat Pak. Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton, Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana, Pak? MU kalah gimana, Pak? Nanti digol dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an.
Dia memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, kemudian diskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditambahkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita semua layanan publik nanti masyarakat bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, lembaga di mana, bisa jawab. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan kemudian satu-satu. Mas soal ya, saya sudah berjanji saya akan mulai itu setelah saya pensiun jadi gubernur. Dan sekarang saya pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan menyampaikan agar terganti saya. Sedikit, Pak. Pak, cawapresnya gimana, Pak? Masalah debat capres, Pak. Mas soal koalisi pendukung Prabowo, Pak. Pak, debat capres, Pak. Kalau Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Pak Prabowo, pendidikan Pak, mengapa lebih mementingkan soal kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus? Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah mengenal saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak blind spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, Bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja. Saya kasih kesempatan kok. Ya Pak, gimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Khusus yang miskin, karena yang miskin ini tidak diberikan baginya, tapi bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, maka kemudian kita pikir, kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada merespon. Kita respon dong. Kalau itu baik, ya baik, dengan dapat fasilitas Mas jadi Pak soal itu pendukung Prabowo, Pak. Demokrat gabung Prabowo, Pak. Demokrat gabung Prabowo, gimana Pak? terkait cawapres Pak, ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kemarin kan dari sekjen PDIP. Pak, Ganjar tanggapannya soal Demokrat Prabowo, Pak. Pak, Ebi berakhir, Pak. Pak, terkait Bapak soal Demokrat, Pak. Bapak soal Demokrat, Pak. Pak, Ebi kalah lawan Brighton, Pak. Ebi kalah. Pak, Ebi kalah lawan Brighton, gimana, Pak? Ebi kalah gimana, Pak? Nanti digulung dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI.
Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Nggak Ya, tadi kok. intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Datangnya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, terus kemudian diskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditambahkan? Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk
untuk pelayanan publik gimana Pak? Ya bagus ya. Jadi kalau kemudian kita bisa membantu semua layanan publik dengan masyarakat tetap bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, bisa jawabannya. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan kemudian satu-satu mendapatkan Mas soal ya, saya sudah berjanji saya akan masa pensiun dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dan ada terganti saya. Sedikit Pak. Mas soal koalisi gemuk mendukung Prabowo Pak. Pak debat capres Pak. Soal Demokrat Pak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo gimana Pak? Tanggapannya kan soal Demokrat yang bergabung ke Prabowo, apa namanya pendidikan Pak, apa namanya mengapa lebih mementingkan soal apa namanya kenaikan guru dibandingkan membangun sekolah-sekolah yang lebih bagus dan Enggak. Saya kira Anda keliru ya memahami kenapa guru. Itu pendidikan secara holistik. Satu, akses pendidikan mesti mudah, ya. Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu yang setelah menengah saja kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro. Bro. Nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya, bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. ya Pak gimana Pak? Jadi soal Jadi pendidikan itu mesti kita berikan akses semudah-mudahnya. Yang miskin ini kita berikan, tapi dia kan bisa mendorong. Nah kalau fasilitas sudah, aksesnya kemudahannya sudah, itu kemudian kita pikirkan. Dan kemarin kita ngomong pada soal itu, kita ada respon. Kita respon, tapi kalau itu baik, ya baik. Pada fasilitas yang baik. Mas Ganjar Pak soal itu koalisi gemuk mendukung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo Pak. Demokrat gabung Prabowo gimana Pak? terkait cawapres Pak ini kan kedekatannya lebih ke dia karena Ridwan Kamil kalau kemarin kan dari sekjen PDIP. Ganjar tanggapannya soal Demokrat Prabowo Pak. Pak terkait Bapak soal Demokrat Pak, Bapak soal Demokrat Pak. Pak, MU kalah lawan Brighton Pak. MU kalah. Pak, MU kalah lawan Brighton gimana Pak? MU kalah gimana Pak? Nanti digol dulu. Capres PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diteriaki mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Hal itu terjadi saat Ganjar Pranowo tengah melakukan wawancara dengan wartawan usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI pada Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Adapun mahasiswa itu bertanya apakah Ganjar Pranowo akan berutang jika nantinya menjadi presiden. Pertanyaan itu disampaikan dengan suara yang lantang di depan awak media. Kalau jadi presiden nanti, negara, ngutang lagi nggak Pak? Teriak seorang mahasiswa UI yang menyela wawancara tersebut, dikutip dari Kompas TV, Senin. Mendengar hal itu, Ganjar Pranowo pun sempat terdiam. Di hadapan awak media, Ganjar Pranowo lalu mempersilakan mahasiswa itu untuk menemuinya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bertanya kepada dirinya secara langsung tanpa harus berteriak. Sabar dulu bro, nanti ketemu saya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya di sini. Jangan teriak ganggu. Wawancara, ketemu saja. Nanti, saya kasih kesempatan kok, kata Ganjar. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik.
Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu saja, terima kasih. Naufal, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kenyataannya memang saya diundang dan menurut saya ini bagus ya, bisa memberikan penjelasan-penjelasan, terus kemudian diskusi dan tradisi yang menarik. Boleh kok ditempatkan. Pak, soal penggunaan apa? Pak, soal penggunaan apa? Penggunaan teknologi apa untuk pelayanan publik, Pak? Untuk pelayanan publik gimana, Pak? Ya bagus ya, jadi kalau kemudian kita bisa membantu semua layanan publik dengan masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi. Ya bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, lembaga di mana, bisa jawaban. Kemudian masyarakat datang langsung menjawabkan kemudian satu-satu Mas soal ya, saya sudah berjanji saya akan mulai ikut setelah saya pensiun. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa